bahwa ada barangkali di salah satu pejabat di DPP ini yang kurang atau lemah atau dianggap tidak memuaskan dan seterusnya, saya rasa itu sesuatu yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu maka lahirlah namanya tadi disebut Majelis Tinggi dan Presidium yang menuju kepada Munaslup. Munas atau Munaslup apa? Saya tidak melihat nama forum, tapi saya melihat daripada niat. Niat ingin memperbaiki, niat ingin baik. Berarti kalau saya tanyakan dari kacamata tim 5 sendiri, Presidium Penyelamat Partai Berkarya sendiri bagaimana? Kalau secara perspektif hukum, tentu kami nyatakan bahwa Presidium ini itu ilegal secara konstitusional. Bukan mewakili siapa-siapa, dan saya sebagai media, saya akan bertanya nih kepada tim 5 ya, kepada Bung Andi ya, bahwa Munaslup Presidium lahir itu atas dasar mereka lihat, teman-teman kita juga lihat ada yang nggak benar di dalam tata kelola partai ini. Nah, Oke. Jadi pandangan kami, ini sebenarnya pandangan ini sudah kami buat di dalam sebuah legal opinion. ada pertanyaan lanjutan, berarti tugas tim 5 ini apa sebetulnya? Ya, jadi tugas tim 5 ini kami hanya menganalisis secara hukum. Apa sebetulnya yang terjadi di partai ini? Sekarang sudah bukan tidak boleh kita tutupin. Justru dengan adanya lahirnya Presidium, menurut saya pribadi ini bagus, karena mereka ingin perbaikan. Ya. Tujuannya perbaikan, kembali ke dasar bahwa wah ini ada yang nggak beres. Nah, cuma kan ini kan jadinya tumpang tindih. Dengan banyaknya isu yang memang isu ini memang membuat Partai Berkarya ini semakin menarik. Dari kacamata media ya. Saya jawab begini dengan logika Silakan. sederhana. Dibenarkankah kita menegakkan hukum dengan tindakan melanggar hukum? Selamat sore, masih dengan Ilham Jakaria dari DPP Partai Berkarya, yang kebetulan pada sore hari ini saya sempat kaget juga. Tiba-tiba ada diskusi di DPP Partai Berkarya. Ada Pak Andi dan ada Bang Naswan juga. Jadi saya jadi penasaran ini. Mungkin akan langsung saya tanyakan aja ya ke Pak Andi dulu ya. Boleh. Pak Andi, ini kegiatan apa sih sebetulnya Pak Andi? Jadi terima kasih Bung Elhan. Untuk kesekian kalinya ini sudah sangat akrab nih, siapa yang nggak kenal dengan Bung Elhan kan. Ini Berkarya, berita-berita media Berkarya, semua itu sumbernya semua dari Bung Elhan. Selain dari itu udah nggak jelas semua informasi, kecuali kalau dari Bung Elhan tentunya. Ya, jadi gini Bung Elhan, hari ini kita mengadakan rapat, sesungguhnya rapat ini tindak lanjut dari rapat sebelumnya atau dari LBH, DPP LBH. Jadi kita pernah mengadakan namanya rapat tim 5 dari DPP LBH. Itu memang inisiasi dari DPP LBH sendiri membentuk tim 5 ini untuk khusus mengkaji secara perspektif yuridis terkait dengan persoalan yang terjadi di internal Partai Berkarya. Nah, Bung Elhan mungkin tahu kan LBH itu kan bagian lembaga yang berada di bawah DPP Partai Berkarya, karena DPP Partai Berkarya sendiri yang melahirkan LBH. Nah, dalam hal ini kita telah melakukan rapat kajian khusus terkait dengan persoalan yang lagi marak timbul di internal Berkarya. Konflik yang terjadi sedemikian rupa, mulai dari ramai kemarin itu yang majelis tinggi rapat, kemudian dari majelis tinggi melahirkan presidium, kemudian berkembang seterusnya menjadi wacana bahwa akan diadakan munas ataupun munaslup. Nah, dari akumulasi itu sehingga kita dari LBH mencermati hal tersebut, merasa terpanggil bahwa kita LBH harusnya memberikan sumbang saran pemikiran, mengingat bahwa LBH berisi orang-orang yang profesional yang sangat mengerti, dianggap mengerti tentang hukum, dianggap mengerti tentang aturan, regulasi dan sebagainya. Jadi untuk itu ya tim 5 ini lahir. Ya, untuk itulah tim 5 ini lahir. Jadi kami mengkaji dari perspektif hukum, apa sih sesungguhnya yang terjadi, bagaimana majelis tinggi ini, bagaimana dengan persoalan P3B, presidium, kemudian bagaimana dengan keinginan sebagian kader untuk melakukan munas ataupun munaslup. Oke.
Nah, dari perspektif itu kami coba kaji dengan tentu dengan menggunakan parameter legalistik formal, yakni konstitusi dasar, anggaran rumah tangga, kemudian SK Menkumham yang lebih di atasnya, Menarik itu. SK Menkumham, kemudian undang-undang. Kan kalau secara hierarki peraturan kan undang-undang dulu, kemudian turunannya SK Menkumham, kemudian baru anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini menarik nih, akan saya tanyakan langsung mungkin ke inti poinnya. Nah, Oke. dari tim 5 sendiri nih, pandangan terhadap Presidium Penyelamat Partai Berkarya sendiri bagaimana? Oke. Jadi pandangan kami, ini sebenarnya pandangan ini sudah kami buat di dalam sebuah legal opinion. Oh, udah siap semua ya? Sudah. Jadi legal opinion ini, hasil kajian legal opinion ini terdiri dari 15 halaman. Itu kita sudah laporkan kepada Ketum dan sudah tentu diketahui oleh Bang Nason sebagai Dewan Pembina. Jadi insya Allah kalau ada yang menganggap ini ilegal ya silakan aja. Tetapi kami sudah melakukan itu dengan sesuai prosedur. Bang Hasan di tim 5 juga? Bukan. Oh bukan? Maaf, di mana? Bang Nason ini adalah di Dewan Pembina DPP LBH. Oh, oke. Nah, itu perlu diketahui, perlu ketahui. Jadi hal-hal yang kami lakukan ini sebenarnya sudah pula diketahui oleh Dewan Pembina. Nah, kemudian secara struktur Ketua Umum DPP LBH, kebetulan Ketua Umum DPP LBH tergabung di dalam tim 5. Nah ini ada nama-namanya. Ya, ini Bisa disebut. Pak Dr. Dr. Edi Edi Ribut, Ribut, Laksamana Bambang Susanto, Nah, dan Laksamana Bambang Susanto, kemudian saya sendiri, kemudian ada Pak Edi, kemudian ada Ibu Ade Anggraini. Tim 5 ini. Ya. Nah, dokumen ini semua secara resminya, kalau ini kopiannya yang aslinya itu sudah kami laporkan Bung Elhan kepada Ketum itu tanggal 9 kemarin. Oke, sudah diketahui oleh DPP, kemudian dari Ketua Pak Sekjen juga, dan tembusan surat dan dokumen ini itu kita sudah kirimkan ke seluruh DPW dan DPD. Kemudian kita juga sudah tembuskan Bang Naswan kepada 14 sayap, kalau nggak salah 14 orsap ya, orsap di kita. Nah, itu mereka udah pada ketahui. Artinya ini semacam bahan, ya, semacam bahan bahwa ada semacam pandangan lah, ada dasar. Oh, ini hasil kajian LBH. Nah, ini mungkin bisa bermanfaat. Kita cuma menginginkan bahwa hasil kajian ini, hasil pemikiran ini itu bisa bermanfaat. Jika Anda menanggapi sudah Nah, tapi yang itu merespon. tentu kita membuka pintu selebar-lebarnya. Jika ada yang menanggapi atau ada yang mungkin tidak sependapat dengan hasil kajian kami, tentu kami membuka diri. Nah, tapi ada catatan di situ, Bung Elhan, bahwa ketika mau menanggapi ya harus membuat seperti yang kami lakukan. ini menarik sekali. Minimal ada kajian, Didiskusi tercerahkan nanti ke depannya. ya ada Seru ini. kajian, Harus ada kemudian dasarnya. ada dasarnya, ada argumentasi hukum yang kuat. Nah, kita mempertemukan karena orang hukum itu paling senang itu berargumen. Ya, Nah. bukan mencari apa sentimen. itu enggak, tetapi mencari nilai-nilai kebenarannya. Berarti kalau saya tanyakan dari kacamata tim 5 sendiri, Presidium Penyelamat Partai Berkarya sendiri bagaimana? Kalau secara perspektif hukum, tentu kami nyatakan bahwa presidium ini itu ilegal secara konstitusional. Pertanyaannya, apa dasarnya? Jadi, hasil kajian kami ada di situ. Presidium lahir atau produk dari Majelis Tinggi Partai. Oke? Jadi, Majelis Tinggi Partai di waktu tertentu, saya lupa tanggalnya berapa, ada suratnya, itu melakukan rapat. Kenapa mereka melakukan rapat? Melihat kondisi partai yang tata kelolanya tidak benar. Jadi sehingga menimbulkan dampak ke kader-kader secara struktural. Nah, dari situlah akhirnya muncul ide dari Majelis Tinggi Partai untuk melakukan rapat. Nah, Majelis Tinggi Partai kalau kita mengacu kepada anggaran dasar, ya, memang secara konstitusional Majelis Tinggi Partai itu dikenal di dalam anggaran dasar. Dikenal ya bahwa itu Ada itu. Ada di pasal 28. Jadi dasarnya itu pengenalan ada pasal 28, kemudian di pasal 52. Nah, itu semua menggambarkan di situ bahwa memang yang namanya Majelis Tinggi Partai itu adalah lembaga struktural tertinggi di partai. Nah, itu. Tetapi pertanyaannya secara hukum, ketika dia dikenal
tentu pertanyaannya, terus bentuknya majelis tinggi partai itu seperti apa? Apakah ketuanya siapa? Anggotanya siapa? Produk oleh siapa? Diproduk oleh siapa? Karena ini semua diatur oleh anggaran dasar, bahwa majelis tinggi partai atau rapat di pasal itu menyatakan bahwa rapat majelis tinggi partai itu dihadiri oleh ketua dan anggota. Nah, pertanyaannya sekarang secara struktural, kan majelis tinggi tidak memiliki legal standing. Kalau bahasa hukum kita tidak memiliki legal standing, SK-nya tidak ada ya maksudnya? tidak memiliki SK. Kemudian kalau kita mengacu kepada konstitusi dasar hukum dari kepengurusan DPP, itu kan SK Menkumham nomor 4 ya, tentang struktur kepengurusan periode 2017-2022. Itu kan terdiri hanya dari 45 nama yang penting nama saja ya, dan iya. itu ada aktenya nomor 2 yang buat itu di notaris. Yang kami membuat ini, itu dasar itu yang kami pakai. Kuat berarti ini dasarnya kuat ya, saya paham sekarang. Dasar argumentasi itu yang kita pakai. Jadi bukan anggaran dasar yang banyak tersebar di rekan-rekan kader kita di bawah, sehingga menimbulkan persepsi yang macam-macam. Ya tentu saja ADRT mana yang digunakan? ada ART mana yang digunakan, karena yang sah itu cuma satu, tidak ada yang lain. Yang mana? Nah, apa itu ADRT yang mana? ADART dengan SK Menkumhamnya nomor 7. Berarti yang lama itu? Bukan yang baru. Oh, yang terbaru? Yang terbaru SK Menkumham nomor 7 itu membatalkan SK nomor 13. Paham. Ya, jadi SK nomor 13 tentang perubahan anggaran dasar. Nah, jadi SK Menkumham itu sudah tidak berlaku dengan munculnya SK Menkumham nomor 4 ini, nomor 7 tentang anggaran dasar. Kemudian ada SK Menkumham lagi, namanya SK Menkumham nomor 7. Nah, SK Menkumham nomor 7 membatalkan SK Menkumham nomor 3. Oke. Agak berbelit tapi saya menangkap dan sangat jelas penjelasannya. Nah, Ya. terus mungkin saya ada pertanyaan lanjutan. Berarti tugas tim 5 ini apa sebetulnya? Ya, jadi tugas tim 5 ini kami hanya menganalisis secara hukum dari Tentang perspektif lahirnya hukum. presidium, Bagaimana legal standing, kedudukan hukum daripada majelis tinggi, kemudian kedudukan hukum daripada presidium, kemudian keinginan memproduk untuk melaksanakan munaslup. Nah, ketika kita bicara munaslup, ini saya mewakili audiens kader seluruh Indonesia, bukan mewakili siapa-siapa, dan saya sebagai media, saya akan bertanya nih kepada tim 5 ya, kepada Bung Andi, bahwa munaslup presidium lahir itu atas dasar mereka lihat, teman-teman kita juga lihat ada yang nggak benar di dalam tata kelola partai ini. Nah, pandangan Bung Andi sendiri bagaimana? Silakan. Sebab akibat ya? Iya, ada sebab akibat. Kenapa presidium lahir? Karena katanya ada yang nggak beres. Ada latar belakang. Ada latar belakangnya. Mereka juga bersikukuh kuat bahwa mereka ini lahir. Ketika lanjutannya ya mungkin silakan. Bagaimana? Kita orang hukum selalu berpikir secara substansial. Substansi hukumnya apa? Kembali dulu kepada akar masalahnya. Akar dasar hukumnya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 ya. Pasal 32 mengatur tentang konflik internal. Konflik internal. Garis bawahi dulu, partai. pemirsa. Oke. Itu ininya dasar kita dulu. Dasar kita berpijak. Dari undang-undang ini ya, memberikan kewenangan bahwa terkait penyelesaian konflik internal, kewenangannya diberikan kepada partai itu sendiri. Diberikan kewenangan partai itu untuk menyelesaikan konflik internalnya. Oke, nah kemudian pertanyaannya, ketika diserahkan kepada partai ini untuk menyelesaikan itu, terus macam mana melakukannya? Ya tentu ada mekanismenya. Nah, mekanismenya apa? Ada konstitusi dasar melihat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang legitimate, yang sah. Nah, kalau kembali ke situ, ya, tentu kita tidak perlu terlalu berdebat terlalu jauh, kita mengacu saja. Kecuali bahwa di dalam anggaran dasar itu tidak mengatur hal demikian. Kalau tidak diatur, tentu maka partai ini berkewajiban membentuk peraturan organisasi. Ini di bawah anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Membentuk peraturan organisasi, kemudian juklat dan tuknis. Ada kemarin itu pemikiran itu menyatakan bahwa, loh, kan P3B ini
siapa yang menyatakan dia ilegal? Toh tidak memiliki jumlah juknis. Nah, kalau menurut kami secara hukum ini logika yang menyesatkan. Saya berani katakan itu karena kenapa? Di anggaran dasar diatur loh soal mekanisme bahwa majelis tinggi yang memproduk P3B tentu ini dulu yang harus memiliki legal standing yang jelas berdasarkan anggaran dasar. Majelis tingginya dulu. Ibaratnya begini, kita lahir, ya, kita anak, orang tua kita ada. Sekarang kalau ibu kita tidak bersuami, terus kita statusnya apa? Nah, ini menarik pemirsa. Ini analogi yang sederhana, Bung Elan. Ya. Tentu kan kita lahir ya karena bapak ibu kita menikah. Apa bukti menikahnya? Ada kok buku nikahnya. Dia menikah tanggal sekian, bulan sekian, disahkan oleh sekian oleh institusi KUA. Nah, sekarang kalau kita lahir, kemudian tidak ada ikatan hukum begitu, tidak ada legitimasi hukum begitu. Lantas anak apa namanya? Kira-kira begitu, Bang. Anak apa namanya? Saya paham pemirsa. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan aja. Ya. Oke. Ketika Bung Ali mengatakan bahwa presidium ini legalnya kurang, Ya. nggak ada. Ya. Tiba-tiba sendiri bagaimana ini? Oke. Tiba-tiba muncul di tengah jalan, Oke. sama seperti presidium pejabat partai berkarya. Oke. Boleh Oh, dijawab? silakan. Saya jadi menarik, silakan. Logika ini tidak tepat. Oh, Mempersamakan argumentasi logika ini tidak tepat. Kenapa? Perlu diperhatikan. LBH sah atau tidak? Saya tanya dulu, DPP LBH-nya sah atau tidak? nah, apakah LBH memiliki SK sendiri Jelas. termasuk Menhukam? Ada. Ada. Tunggu dulu, ini perlu diperjelas. LBH ya itu organisasi sayap. Undang-undang memberikan kewenangan kepada DPP untuk dapat membentuk lembaga-lembaga di bawah DPP. Artinya dia diberikan kewenangan untuk membuat legitimasi hukum tetapi bersifat internal. Jadi DPP atau orsap yang lain yang sederajat dengan DPP LBH atau dengan orsap yang lain itu sama semua, tidak perlu dimasukkan ke dalam SK Menkumham. Oke. Cukup dengan SK dari DPP karena DPP-nya sendiri sudah terlegitimate secara produk institusi negara. lembaga sah. Nah itu mungkin Bang Nason akan bisa lebih jelaskan itu secara organisatorisnya seperti itu, Bang. Oke, paham saya. Karena saya pertanyakan ini kan mewakili audiens, dan mewakili siapa-siapa. Masyarakat kader partai berkarya di sana, di luar sana, banyak yang japri juga ke saya. Apa sebetulnya yang terjadi di partai ini? Sekarang sudah bukan tidak boleh kita tutup-tutupin. Justru dengan adanya lahirnya presidium, menurut saya pribadi ini bagus. Karena mereka ingin perbaikan. Ya. Tujuannya perbaikan. Kembali ke dasar bahwa wah ini ada yang nggak beres. Nah, cuma kan ini kan jadinya tumpang tindih. Dengan banyaknya isu yang memang isu ini memang membuat partai berkarya ini semakin menarik. Oke. Dari kacamata media ya. Saya jawab begini dengan logika Silakan. sederhana. Dibenarkankah kita menegakkan hukum dengan tindakan melanggar hukum? Saya nggak mau jawab, lanjut. Nah, itu silakan. Silakan berpikir. pemirsa jawab. Kita menegakkan hukum, ya, kalau kita merasa mau menegakkan hukum dengan melakukan tindakan melanggar hukum pula. Tabrak aja gitu kan. Iya, tabrak aja. Anggaplah melanggar hukum, tapi dengan niat. Jadi begini, saya niatnya mau mencuri, melanggar hukum, tetapi orang yang saya curi adalah perampok. Secara hukum dibenarkan tidak secara normatif. Karena hukum itu luas. Paham. Logika itu saya coba gambarkan seperti itu. Oke lah, sekarang niatnya bagus, tetapi kalau caranya tidak bagus. Nah, tentu kalau niatnya bagus dengan cara yang bagus, tentu harus didukung. Siapapun yang menentang itu kita harus lawan. Tetapi kalau niatnya bagus, tetapi caranya berbeda, tentu kita ingatkan bahwa itu salah. Tapi di sini tim 5 ini hanya untuk menganalisis ya, bukan berarti menjadikan kekuatan untuk. Karena kalau saya lihat ini ada pihak presidium, ada pihak DPP, kita buka aja, bahkan ada pihak yang antah berantah. Nggak ngerti nih mau kemana nih kita nih. Nah, tim 5 ini di mana posisinya? Apakah nanti berada di salah satu atau memang netral? Logika lagi sederhana. Logika lagi, logika. Pisau kita gunakan, ketika kita gunakan yang baik dia akan menjadi manfaat. Tetapi kau bisa gunakan pisau untuk membunuh orang. Sudah terjawab.
Jadi kita menciptakan alatnya saja. Oke. Ibaratnya seperti itu. Sudah Alat terjawab. berpikir, alat menimbang. Bahwa alat menimbang ini kita mau gunakan, DPP mau gunakan atau tidak, itu terserah DPP. Yang penting laporannya. Kita hanya melaporkan, kita Laporkan punya begini. pandangan, iya, bahwa DPP akan mempertimbangkan ini. Ya terima kasih, syukur alhamdulillah ada manfaatnya. Tidak pun juga ya tidak masalah, toh kita sudah menyampaikan sesuatu. Oke, saya paham dan tadi Panggilan aja. ya lanjut. Jadi ini hanya berangkat dari keterpanggilan kepedulian kami. Tidak ada pretensi, Bung Elhan, bahwa Tidak, ini. aduh, saya jadi berpikir bukan semuanya bicara keterpanggilan, tapi di belakangnya ada yang mengakomodir nggak? Jadi gini, keterpanggilan ini ya tentu dalam perspektif yang berbeda orang lain, dia akan bisa menilai sama seperti Visa tadi. Iya. Mungkin saja pandangan kami ini menguntungkan, bisa Nah, menguntungkan itu betul. satu sisi kepada pihak yang lain. Betul. Ya. Intinya begini, kalau hukumnya begini terus menguntungkan yang si A, ya tentu itu keuntungan mereka. Terus ini menjadi kerugian bagi pihak faksi yang lain misalnya, ya tentu mereka harus melakukan upaya atau bantahan. Ya. Seperti itu. Oke. Dan saya rekam wawancara ini kenapa? Biar audiens, khususnya kader dan pengurus partai berkarya juga bisa memilah-memilih. Karena jika tidak dipungkiri, seperti Pak Sony Pujisasono dari Presidium, saya tanya beliau bahwa di partai berkarya ada 3 klaster, Promunas, Adem Ayem, sama Pro DPP. Saya tidak memberikan peluang untuk beropini kemana, tapi silahkan yang menonton tayangan ini Boleh saya beropini tanggapi sendiri. ini? Silahkan. Itu perspektif politik praksis. Mungkin itu Bang Nason belum bisa jawab. Nah. Kami orang hukum tidak menilai dari perspektif itu. Kami menilai dari perspektif legalistik formal. Silahkan, Pak Nasr. Mau pencerahannya di bangsa sebagai media, saya semuanya saya netral. Saya dukung Munaslup, saya dukung tim 5, saya dukung DPP, Ya. saya dukung semua kok. Karena dengan begitu ini kan jadi sesuatu yang wah partai berkarya ada gerakan nih gitu kan. Secara Luar media biasa. ya. Nanti Bang Nasr mungkin perlu pencerahan juga saya. Barangkali saya berbeda ya melihatnya dengan Bung Andi. Ya. Bung Andi karena dia LBH lebih sebagai tim 5 mengkaji situasi dinamika yang berkembang di tubuh partai berkarya dengan kacamata hukum. Nah saya tidak begitu melihatnya, beda. Saya melihat begini, tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Itu kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk muncul namanya presidium tanpa ada yang latar belakangi, kan begitu? Iya, iya. Ya. Tetapi latar belakang itu dianggap positif maupun negatif itu soal lain, karena saya bukan pada ranah mengadili ya, tapi melihat realita yang ada. Saya melihatnya pada niat. Saya melihat dari unsur presidium maupun majelis tinggi ada niat baik, ingin membangun partai ini lebih baik dari yang sudah-sudah. Belajar dari pengalaman yang lalu, karena mereka mungkin melihat ya, di kacamata saya juga, sejak selesainya pemilu sampai dengan pemilu legislatif dan presiden, itu nyaris boleh dikatakan aktivitas DPP mandek. Bukti kantor ini kita lihat Pengalang-alang. penuh dengan alang-alang di depan segala macam kosong. Sampai ada isunya jadi rumah hantu loh. Iya, ini kenyataan. Nah, melihat demikian, teman-teman sebagian besar DPP, karena kita bicara DPP berarti bicara Dewan Pimpinan Pusat, kolektif kolegial. Bicara Dewan, bukan bicara jabatan ya. Bicara Dewan. Dewan ini, Dewan Pimpinan Pusat ini adalah terdiri dari ketua umum dan sampai kepada pengurus yang paling bawah, termasuk saya itu. Nah, kekurangan ini yang ada pada Dewan Pimpinan Pusat merupakan kekurangannya Dewan, tidak merupakan kekurangan ataupun kesalahannya perorangan ya, karena pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan adalah produk partai ada prosedur dan mekanismenya. Bahwa ada barangkali di salah satu pejabat di DPP ini yang kurang atau lemah atau dianggap tidak memuaskan dan seterusnya, saya rasa itu sesuatu yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu maka lahirlah namanya tadi disebut majelis tinggi dan presidium yang menuju kepada Munaslup, Munas atau Munaslup. Saya tidak melihat nama forumnya, tapi saya melihat daripada niat ingin memperbaiki, niat ingin baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian ini, pertemuan-pertemuan ini menyadarkan teman-teman
pertanyaan yang kedua adalah partai ini masih mau ikut pemilu atau tidak? Itu yang paling digencarkan oleh teman-teman di presidium. Mau pemilu nggak? Karena kalau mau ikut pemilu itu ada syaratnya. Ada syarat. Pertama, syarat yang bisa ikut pemilu tahun 2024 adalah partai yang lolos elektoral. That's all, kemarin. Yang lolos ya? Nah, yang lolos. Yang tidak lolos tentu dia harus menyesuaikan nanti dengan Kebijakan yang baru. Iya, apakah masih bisa ataukah memang harus merubah nama? Nah, berubah nama, mengganti nama seperti yang pemilu yang lalu ya. Iya. Nah, kalau itu berarti produk Munas ataupun apa namanya itu hanya berlaku internal, tidak bisa berlaku keluar. Karena partai ini partai yang tidak lolos. Itu dari sisi aturan. Tetapi dari sisi konsolidasi kelembagaan, konsolidasi personal, Munas ini perlu. Dan pasti dalam dekade kepengurusan pasti ada Munas. Iya. Karena masa bakti partai ini belum selesai, kalau tidak salah 2022 ya. Iya, 2022. Nah, kalau menunggu 2022, sedangkan pemilunya 2024, apakah mungkin kita terburu waktu? Ya, kita perlu konsolidasi partai ini bukan persoalan yang sederhana dan persoalan yang murah, Iya. persoalan yang mahal dan persoalan yang serius. Karena saya kebetulan di Partai Berkarya ini termasuk lama. Saya sudah menyelenggarakan Rapimbil 2 kali di DKI Jakarta. Kebetulan di DKI saya ketua Dewan Penasihat DKI Jakarta. Sedangkan di LBH saya pembina LBH Pusat. Nah, hari ini saya sebagai pembina LBH Pusat, bukan sebagai penasihat DKI, bukan. Nah, saya melihat itu. Oleh karena itu tadi ada yang saya setuju. Temuan-temuan atau kajian-kajian ini menjadi bahan diskusi bagi mereka yang merasa bertikai. Ini dengan temuan-temuan kajian ini maunya apa? Mau terus ikut pemilu ataukah berhenti sampai di sini? Kalau mau ikut pemilu, tentu DPP juga harus menggelar pertemuan. Harus menggelar pertemuan. Islamnya apa? Bagaimana? Iya, paham saya ini. Iya. Menarik ini justru harus ada diskusi seperti ini sebetulnya. Karena apa? Selama ini belum pernah ada rapat pleno yang diselenggarakan oleh DPP. Karena apa? Bicara Munas, Rapimnas dan sebagainya yang tingkat nasional ya, itu penyelenggara dan penanggung jawab adalah DPP. Siapa yang berkata begitu? Konstitusi, ADRT. Ya. Munas dilaksanakan oleh DPP dan DPP penanggung jawab Munas. Nah, oleh karena itu DPP yang merupakan produk apa namanya Rapim ya, Rapimnas di Solo, karena saya juga ikut sebagai peserta di Solo, itu melahirkan program, melahirkan struktur yang berisikan kalau tidak salah 45 orang, itu jabatan ketua-ketua, tidak disebut ketua bidang apa, hanya ketua-ketua saja begitu, dan seterusnya. Ini bertanggung jawab dalam mengemban tugas ini. Selama pemilu hari ini sampai habis masa bakti, ini harus dibenahi partai. Tidak bisa dibiarkan. Partai ini milik banyak orang, namanya partai. Bukan perusahaan. Saya tidak memihak kiri kanan ya. Saya melihat daripada perbaikan ke depan. Saya tidak atas dasar like ini dislike. Tidak suka ini, suka tidak. Saya tidak begitu berpikirnya. Nah, saya melihat ya, saya tidak melihat secara standing yang seperti dibilang Bung Andi. Tapi saya melihat ada niat mereka. Tapi tidak ada stagnasi komunikasi. Sebab kuncinya di KIS. Komunikasi, informasi, sinkronisasi, dan sosialisasi. Itu yang tidak ada di DPP. Harusnya saling KIS ya Bang. KIS itu tidak ada. Komunikasi tidak ada, tersendat. Sehingga terjadi miskomunikasi, misunderstanding. Rasa itu kemudian memuncak oleh pencinta-pencinta partai. Saya lihat kalau orang nggak cinta partai, nggak mungkin mereka berpayah-payah. Mereka yang berpayah-payah ini, baik di presidium majelis, itu tandanya mereka cinta. Itu ciri-cirinya orang cinta. Orang kalau nggak cinta, masa bodoh amat, mau bubar kayak lu, gua nggak pikirin. Itu orang nggak cinta. Gitu loh. Satu sisi. Di sisi lain, DPP. Kenapa DPP juga sampai memanggil LBH, meminta untuk membuat kajian? Diminta. Itu juga bentuk cinta terhadap partai. Kalau enggak, ngapain dikaji-kaji lah? Ya kan? Nanti LBH diminta
Betul kan, diminta ya? Betul. Diminta. Pendapat. Bukan inisiatif sendiri ya? Bukan. Diminta, dengar kan? Artinya orang yang meminta itu orang yang peduli. Nah, pertanyaannya, kenapa ini tidak bisa ketemu? Di sinilah semangat Pancasila kita. Musyawarah untuk mufakat. Ya. Ini Pancasila ini dijalankan atau tidak? Itu Partai Berkarya. Musyawarah untuk mufakat. Ini kultur kita. Berarti kekurangannya selama ini adalah komunikasi. Komunikasi, informasi, sinkronisasi, dan sosialisasi. KIS tidak ada. Karena kalau saya lihat dari Presidium Penyelamat Partai Berkarya sendiri sebentar lagi akan menggelar munaslup. Bahkan dari DPP sendiri saya mendengar akan diadakan pleno. Perspektif saya ini kalau saya secara pribadi media dan secara kacamata media sekali lagi, kenapa tidak digabungkan saja menjadi rapat pleno diperluas? Ini cukup juga apa yang harus dijawab. Jadi kalau bicara munas maupun pleno, saya bertanya, apa kapasitas DPP di dalam munas? Panitia. Oh bukan ya Pak? Panitia produk DPP. Oke. Karena gini, munas itu pesertanya 3 unsur: DPP, DPW, DPD, dan lembaga saya tingkat nasional. Ya, itu peserta munas atau munas. Nah, sekarang peserta pleno itu khusus pengurus DPP, termasuk orang-orang yang ada di presidium karena mereka DPP. Berarti lebih cepat aja barangkali ya. Ya, apakah digelar rapat pleno kah, apa segala itu kan semua wadah. Wadah. Yang penting nawaitunya, Iya. niatnya penting. Saya rasa demikian. Oke, saya cukup menangkap banyak dan belajar sore hari ini, terutama dari Bang Naswan dan juga tadi udah sedikit beda tentang tiba-tiba hadirnya tim 5 yang membuat saya kaget pada hari ini. Sama seperti halnya lahir Presidium Penyelamat Partai Berkarya. Saya sebagai kacamata media kaget juga, apa ini? Bagaimana bentuknya ini? Makhluk apa ini? Sama, tadi juga tim 5 apa ini? Nah, tapi semua sudah terjawab dan pada intinya sebetulnya saya sepakat dengan yang menjadi merupakan closing statement dari Bung Naswan. KIS yang kurang ada, mungkin khususnya untuk kader-kader dan pengurus di daerah bisa melihat tayangan ini dan silakan beropini sendiri untuk sementara, karena nanti opini dari teman-teman kader khususnya yang melihat tayangan ini akan terjawab ketika tadi kan disampaikan bahwa LBH akan ada rapat untuk kajian yang mendatang setelah ini atau lebih kepada struktural lembaga. Karena kan begini Bung Erhan, LBH sendiri itu di internalnya sendiri itu kan ada beberapa perbedaan pendapat lah, ya kan? Tidak semua aktif pengurus-pengurusnya, sehingga itu kan mengurangi mobilisasi. Mungkin perlu dirampingin kali. Perlu dirampingin, dibuat lebih efisien mungkin gitu kan, supaya peranan LBH ini lebih nampak gitu peranannya, karena potensinya kan namanya LBH. Ya tentu kalau ada konflik ya tentu orang-orang hukumnya dulu dong yang kita tanya, minta pendapat secara hukum bagaimana nih. Ya, sangat ironis kalau terjadi gonjang-ganjing LBH nggak muncul. Itu sangat ironis. Ya. Kemunculannya membuktikan bahwa dia eksis. Itu Ya. yang saya lihat. Jadi eksisnya ini dengan nama baru yang mengagetkan saya. Gini, jadi gini Bang Bung Erhan, saya luruskan, bukan nama baru. Bukan nama baru. Jadi gini, ini tim 5, tim kajian. Jadi LBH ini membentuklah kelompok kajian gitu. Tapi bukan berarti perpecahan dari LBH. Oh enggak. Mohon maaf saya pertanyakan, Dibentuk oleh LBH. Oleh LBH, Tim kerja. Ya, even itu dia punya nama secara formil atau enggak sebenarnya tidak masalah. Yang penting benar nggak itu dari LBH. Iya. Kecuali misalnya ada tim 5. Dari Siapa orang ini luar. tim 5? Nggak tahu, tapi orang-orangnya kok kelihatan dari LBH. Nah, persepsi itu baru boleh muncul. Ini ada perpecahan di LBH. Sebenarnya ini enggak. tidak ternyata pemirsa. Oh, Saya sudah mikir begitu loh tadi, mohon maaf. Saya luruskan Kan ada nama-namanya. Iya, mohon maaf Betul. tadi soalnya kan saya kaget, Bung Andi. Tiba-tiba ada diskusi apa? Saya lihat Kalau rapat. perspektif itu yang kita gunakan, tentu ini ilegal dong. Tim 5 itu apa gitu? Iya, di Kan sini ada begitu. ketuanya, dari unsurnya ini nomor 1 paling atas, Dr. Edi Ribut. Iya, ketua umum DPP LBH. Kan Iya. dia lahir dari LBH sendiri. Lahir dari SBH LBH Dari LBH sendiri. bukan siapa-siapa. Bukan kan? siapa-siapa. Jadi tim 5 itu produk LBH. LBH. Untuk efisiensi kerja. Ya, Khusus. efisiensi kerja. Seperti itu. Oke deh, terima kasih Bung Andi atas waktunya dan Bang Naswan, terima kasih atas pencerahannya. Karena saya sebagai media berusaha untuk
mengadopsi dan mengangkat ke permukaan apa sih sebetulnya. Dengan media saya alhamdulillah teman-teman di daerah juga ternyata ini begini dan bisa beropini. Jadi tidak ada istilah kata kader atau audiens itu dibajak pola pikirnya, tidak ada, karena dia udah tercerahkan dengan melihat tayangan-tayangan yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf aja jika ada teman-teman juga, karena ini ada subjektif di sini mengatakan Elhan di sini, Elhan di situ, Elhan tidak, untuk kali ini tidak. Media sudah ada di mana? netral. Namanya media. Iya. Media massa. Iya. Buktinya hari ini saya di sini dan membedah apa sih, dan ternyata sudah terjawab. Dan kalaupun tidak ada saya, ini tim 5 tetap jalan terus kok. Oh iya. Itu bisa Iya, mengambil betul. media lain. Oh itu kan bisa ngambil media lain. Media banyak. Tuh kan. Dan kita pekerjaan sudah selesai, sudah dilaporkan ke ketum bahwa itu akan bahwa ketum, sekjen atau DPP lah dalam hal ini ya, secara institusional akan mengambil tindakan berdasarkan masukan ini ya, monggo silahkan. Ini dia. Jadi itu Kalau enggak juga ya tidak masalah, kita cuma memberikan pemikiran, ide dan gagasan bahwa menunjukkan bahwa kita masih eksis seperti kata Bang Naswan tadi. Ini kan satu berangkat lagi. dari keterpanggilan. Iya. Prihatin. Masa kita diam aja ngeliat keluarga besar ribut? Siap. Saya paham betul. Boleh Berarti saya kita nggak masuk cinta ini dong. sedikit. Boleh. Saran sedikit. Jadi begini memang kita banyak kekurangan, Bung Elhan. DPP pun juga banyak kekurangan. Sama. Secara hukum, ini secara legalistik, kekurangannya banyak sekali. Itu Benar. harus diakui. Makanya itu Pertama. juga kalau menyorotin tidak boleh berat sebelah. Iya. Tidak boleh. Jadi, Iya. Saya pembina nih. Jadi makanya sebenarnya kekurangannya adalah banyak peraturan yang mestinya diproduk oleh DPP. Jadi jangan hanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada ini saja. Memang kan di situ kan kewenangan sudah diberikan, harusnya membuat PO, kemudian ada jumlah Banyak lah. terkait yang lain dan banyak yang Jadi lain gini, lah. jadi gini saya potong. Seperti itu. Kita jangan mempermasalahkan masalah, tapi bagaimana kita selesaikan masalah. Kalau cari masalah, waduh, banyak. Bukan itu tujuan kita, menyelesaikan masalah. Problem solving, bukan problem maker. Bahaya kalau ngomong Bahaya ya. Ya, pemirsa, ini sebetulnya wawancara, diskusi sekalian membuka peluang untuk kita mengecas pemikiran khususnya untuk internal Partai Berkarya yang sedang terjadi. Kenapa saya online-kan di YouTube? Karena biar teman-teman di daerah juga bisa paham. Ya. Dan terima kasih atas waktunya. Bagian dari apa Bang ya? Pendidikan politik. Pendidikan politik, ini kajian pendidikan Komunikasi politik. Komunikasi politik penting. KIS. Mungkin nanti kedepannya juga bisa dimasukkan ini ke ini di dalam kajian bahwa seharusnya sudah dimulai kajian politik untuk kader generasi muda. Boleh. Wajib hukumnya. Justru bagus. Partai politik menyelenggarakan pendidikan politik. Wajib. Perintah undang-undang. Betul. Itu perintah undang-undang. Pernah kan dilaksanakan di iklan? Betul. Saya sepakat sekali. Sepakat. Perintah undang-undang itu betul. Siap. Kalau begitu terima kasih atas waktunya Bang Naswan dan Bang Andi. Saya akan posting dulu. Dan buat teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan tolong jangan di skip karena ini pendidikan politik penting dan pencerahan. Tadi kita sempat bahas presidium, tim 5, DPP, tapi kita tidak subjektif di sini karena kita di sini mencari jalan keluar, sama-sama cari jalan keluar. Dan kita lihat juga Bung Andi dari tim 5 memang sudah menyelesaikan, dan ini hanya pandangan yang disetorkan ke DPP dan kita tunggu aja selanjutnya apa. Terima kasih. Ya, sama-sama.